Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi terkait fikih siasa dan juga fikih jinayah. Materi ini akan disampaikan atau akan dibahas oleh kelompok 5 yang beranggotakan Nilna Azizah Fauziati, Nisaul Mustaqimah, Rafa Alisa, dan juga Rida Yazid Asyafi. Pada kesempatan kali ini kami mengambil dua materi, yakni terkait siasa dan juga jinayat. Pada materi siasa kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama yakni pengertian siasa, yang kedua ruang lingkup siasa, yang ketiga objek kajian siasa, dan yang keempat sumber kajian siasa. Lalu untuk materi jinayat kami mengambil tiga rumusan masalah. Yang pertama yakni pengertian jinayat, yang kedua syarat dan rukun jinayat, dan yang ketiga yakni pembagian jinayat. Memasuki materi yang pertama yakni terkait fikih siasa. Bahas apa saja sih kita? Yuk kepoin slide selanjutnya. Pengertian fikih siasah. Fikih siasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ruang lingkup fikih siasah ada 8. Yang pertama yaitu siasah dusturiyah syar'iyah, kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siasah tasyri'iyah syar'iyah, kebijaksanaan tentang penetapan hukum. Yang ketiga, siasah qadla'iyah syar'iyah, kebijaksanaan peradilan. Yang keempat, siasah maliyah syar'iyah, kebijaksanaan ekonomi dan moneter. Yang kelima, siasah idariyah syar'iyah, kebijaksanaan administrasi negara. Yang keenam, siasah dauliyah atau siasah khorijiyah syar'iyah, kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional. Yang ketujuh, siasah tanfidiyah syar'iyah, politik pelaksanaan undang-undang. Yang kedelapan, siasah harbiyah syar'iyah, politik peperangan. Materi yang selanjutnya yaitu objek kajian dalam fikih siasah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, objek kajian fikih siasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Hasbi Asyidiki, objek kajian fikih siasah yaitu pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadribannya, dengan mengingat persesuaian pentadriban itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak beroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan syariah ammah yang tetap. Objek fikih siasah akan menjadi luas sesuai dengan kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non-Islam, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Kemudian sumber kajian fikih siasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih siasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Fatiyah An-Nabarawi membagi sumber-sumber fikih siasah tersebut kepada 3 bagian, yaitu yang pertama, Al-Quran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, serta sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.
Selain sumber Al-Quran dan Sunnah, sumber kajian fikih siasah juga berasal dari manusia itu sendiri dan juga lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, uruf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Masuk ke materi yang kedua, yakni terkait jinayat. Yang pertama, pengertian fikih jinayah. Istilah jinayah atau karimah juga disebut dengan hukum pidana Islam. Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan tindak pidana. Nah, secara terminologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah. Adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun lainnya. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu syarat jinayah. Mengingat jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syarak, maka larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada orang baligh atau orang mukallaf. Perbuatan merugikan yang dilakukan oleh anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah, karena anak kecil itu belum baligh. Yang kedua yaitu berakal. Perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh orang gila itu juga tidak dikategorikan sebagai jinayah, karena orang gila itu tidak berakal. Selain terdapat syarat, ada juga rukun jinayah. Yang pertama yakni rukun syar'i, yakni nasyara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan, dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Lalu rukun yang kedua yakni rukun mati, artinya adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Lalu rukun yang ketiga yakni rukun adabi. Yang dimaksud rukun adabi adalah pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya yakni macam-macam jinayah. Macam-macam jinayah ada 3. Yang pertama, pembunuhan amdun mahdlun atau murni sengaja membunuh. Di sini, pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang bisa membunuh. Jadi, pelaku berniat membunuh korban dengan alat yang dapat membunuh. Macam-macam jinayah yang kedua yakni khotok madlun, yang artinya murni kesalahan, yakni niat membunuh namun salah sasaran, seperti pemburu yang berniat ingin memburu hewan namun mengenai seseorang hingga meninggal. Yang ketiga yakni amdun khotok atau salah sasaran. Di sini pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak sampai membunuh, seperti tongkat yang ringan. Jadi di sini pelaku tidak ada niatan untuk membunuh korban dan alat yang digunakan pun juga tidak mengakibatkan seseorang itu terbunuh. Jadi ini karena salah sasaran, nggih. Di sebab terakhir ini terdapat macam-macam jarimah. Yang pertama, jarimah qisas dan diyat. Jarimah qisas atau dihukum bunuh yang serupa dan juga diyat atau denda. Yang kedua yakni jarimah hudud. Yang dimaksud dengan jarimah hudud adalah diancam dengan hukuman had. Pengertian hukum had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Lalu yang ketiga yakni jarimah takzir. Yang dimaksud jarimah takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak,
melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.